Itu perempuan nangis dari pelan, terus saya dengerin sampai adalah sekitar setengah jam nangisnya bikin keras. Saya tanya penghuni situ, memang iya katanya, mereka juga dengar. Selamat datang sahabat Dimensi di channel Dimensi Lain, sesi cerita misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai pengalaman nyata, kisah mistis yang dialami secara nyata oleh beliau ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, baiknya sahabat Dimensi untuk subscribe, like, comment, and share jika kalian suka video kali ini. Oke, sebelumnya Pak bisa diperkenalkan terlebih dahulu pada sahabat Dimensi. Selamat malam, nama saya Ahmad, biasa saya jaga malam di Kebon Siri. Oh, Bapak profesinya sebagai jaga malam Ya, di jaga malam Kebon Siri. Kebon Siri. Oke. Bapak punya cerita misteri apa sih yang bisa dibagikan ke sahabat Dimensi? Ya kalau misteri ya semenjak saya mau jaga pertama kali masuk jaga itu 2018 sampai tahun 2023 ada aja yang ya mengganggu lah, ternyata ada penampakan atau ada makhluk-makhluk yang nggak kita inginkan ketemu di jalan. Oke. Itu awal mula ceritanya itu seperti apa sih Pak ketika mungkin Bapak diganggu atau melihat sosoknya itu? Ada waktu pertama kali saya mau jaga, sebelumnya kan saya pamit biasa sama istri di rumah. Kita jam 10 saya keluar rumah, saya langsung absen ke pos, saya keliling patroli sebentar, terus nongkrong lagi pos, sekitar jam setengah 2 saya keliling kembali. Begitu ini ya perasaan nggak enak kok, mendadak saya melihat tangan di belakang mobil, ada sepotong tangan. Tangan itu bentuk tangannya itu kayak gimana sih Pak? Itu tangan panjang, kukunya pun lebih panjang lagi dari itu, paling ya saya mau curiga, saya center nggak di center, nampak lagi. Itu Bapak melihat sendiri? Iya, jelas sekali di belakang mobil sedan. Oh, posisinya itu Bapak jaga lagi sendiri apa Ya. ada saksi yang lain? Nggak ada, saya sendiri. Sedangkan posisinya? Ya, dengan teman juga pernah ketemu juga. Itu posisi ketika ketemu tangan itu sudah lama bekerjanya atau? Ya, adalah baru di bulan-bulan kemarin aja. Oh, baru di bulan kemarin. Setelah ketemu tangan itu Bapak merasa ada yang ikut atau? Ya, gimana? saya merasa panas dingin aja badan. Merasa Habis itu ya panas dingin sampai dibawa ke rumah panas dingin masih. Selang 2 hari. Sama. Ya. Jadi setelah ketemu tangan itu Pak ada lagi cerita Itu yang lebih parah lagi perempuan. Perempuan? Ya, berbentuk ya masih muda lah, rambut panjang tapi nggak ada muka. Itu bisa diceritain detail dulu Pak dari awalnya itu gimana bisa ketemu gitu? Ya kalau itu masih agak sore ya, sekitar jam 12-an lah. Oh, masih agak? Ya masih agak sore, masih banyak orang lalu lalang, motor pun masih ada banyak yang jalan. Posisi itu tapi malam itu apa sih? Posisi ya pas jam 12 malam. Tengah malam? Ya itu kebetulan pas malam Jumat lagi. Oh, malam Jumat Ya, posisinya. malam Jumat saya keliling, kebetulan saya jaga sendiri malam itu, ke teman nggak masuk. Itu saya sepintas lihat ada orang duduk, saya samper, permisi, nggak menjawab. Ya, perempuan itu. Posisinya melihat penampakan si perempuan itu di mana Pak? Itu di dekat pohon besar, di pohon karet. Di daerah Kebon Siri juga masih pinggir jalan ya. menampakkan itu? Ya, penampakan itu. Jelas itu orang duduk itu dia. Gitu saya samper, saya bilang permisi. Ya dia diam aja, saya jalan terus, saya mau putar balik lagi ngelihat masih ada. Begitu dia palingkan wajahnya, itu mukanya polos, nggak ada rata nggak ada itu, cuma rambutnya aja kelihatan, mukanya dia balik arah nggak ada, nggak berbentuk. Itu sebelumnya itu Pak, sebelum penampakan Bapak melihat ada tanda-tanda dulu apa sih? Enggak, itu saya biasa aja, mau biasa patroli udah biasa, saya kan keliling sana sini bolak-balik. Itu aja nggak ada tanda-tanda ya, langsung kelihatan gitu. Ya gitu aja langsung kelihatan, tapi yang adanya itu datangnya dari mana gitu.
datangnya perempuan itu dari mana. Tapi emang saya dengar dari warga sekitar, ya itu karena kalau emang lagi keluar ya ada gitu. Mungkin posisinya juga waktu itu kan Bapak jaga mungkin malam Jumat juga. Ya pas betul malam Jumat, Kamis malam Jumat ya. Setelah penampakan itu Pak, apakah Bapak merasa ada yang makin aneh ketika Bapak jaga malam atau? Ada suara aneh seperti perempuan menangis, itu beda jam itu. Itu dari hari yang sama atau? Di hari yang sama. Di hari yang sama. Ya, di hari yang sama itu perempuan nangis dari pelan, terus saya dengerin sampai adalah sekitar setengah jam nangisnya bikin keras. Saya tanya penghuni situ, memang iya katanya, mereka juga dengar. Saya mendengar itu. Warga sekitar juga mendengar. Warga sekitar yang lewat juga mendengar, tapi penasaran dari mana asal sumber suara itu. Kalau saya mah udah gimana ya, nggak aneh lah, karena bisa dibilang sampai tiap malam lah. Itu posisinya suara tangisannya itu setelah Bapak melihat penampakan atau sebelum sih? Ya itu di waktu yang sama juga. Di waktu yang sama Ya. ketika Bapak melihat penampakan? Ya itu cuma beda jam aja. Itu jam 12, yang ini jam setengah 3. Udah mau menjelang subuh lah. Setelah melihat penampakan gitu ya Pak? Ya. Ada suara tangisan? Suara tangisan perempuan, cuma nangis pelan-pelan. Saya dengerin terus, bikin lama, bikin keras. Jadi udah setelah dicari itu nggak ada, orangnya nggak ada. Cuma suara doang. Suara aja. Ya sampai 3 hari saya jaga lagi di posisi di sekitar situ juga, itu ada yang lebih seram lagi. Setelah itu? Ya, 3 hari setelah saya jaga kan, saya istirahat 2 malam, malam 3-nya saya jaga lagi, ada yang lebih menyeramkan lagi. Menyeramkan lagi dari sosok penampakan itu? Iya, dari sosok yang itu. Pertama dari suara orang jalan, sepatu, orang sendal. Itu suara orang jalan itu posisinya lagi di jalan apa? Iya, di jalan. Sampai saya lagi duduk di pos berarti ya? Saya lagi duduk di itu, suara itu kok seperti banyak orang jalan, kesek gitu. Samperin shelter nggak ada suara lagi. Begitu saya lihat kok kayak ada orang hitam tinggi besar gitu. Saya bilang siapa? Nggak ada suara, nggak ada jawaban. Ya udah saya diam lagi, saya duduk sambil ngerokok. Ada lagi orang itu, bikin lama kok, bikin besar itu orang. Penampakannya? Ya, itu di sebelah warung ya, saya nggak sebut warungnya namanya apa, sebelah warung aja gitu. Itu tenda goyang posisinya. Tenda apa? Tenda yang pedagang itu goyang. Tenda warungnya? Iya, tenda warungnya goyang. Saya tanya yang punya warung, besoknya pagi dia bilang, ada apa? Iya, ada tenda goyang-goyang. Dia juga pernah katanya gitu, tenda goyang tapi nggak lihat makhluk, nggak apa. Kalau saya jelas lihat. Itu emang dari warga sekitar juga di daerah itu mungkin udah sering beberapa kali yang mengalami. Ya, warga juga sekitar memang, tapi yang paling sering ya suara tangisan aja. Suara tangisan? Iya, kalau yang pernah melakukan gitu jarang, paling sepintas juga katanya ada orang lewat gitu aja. Itu posisinya apa, maaf kalau boleh tahu, itu di daerah jalan itu apa ada rumah kosong atau? Kalau rumah kosong nggak ada, tapi emang rumah-rumah tua semua, peninggalan Belanda masih berpenghuni. Masih berpenghuni. Ya. Oh, tapi peninggalannya peninggalan Belanda. Ya. Memang ada di situ salah satu pabrik, nggak saya bisa sebutkan namanya ya. Itu ada, memang pabrik itu peninggalan Belanda, itu juga pun banyak di situ. Tapi itu pabrik itu
masih ranahnya Bapak untuk Enggak, itu masih wilayah dia juga. Masih wilayah. Ya, masih satu wilayah. Itu pun pabrik juga itu udah ada berapa yang sampai pegawainya ya maaf ya sampai 3 orang sampai meninggal. Sampai meninggal. Ya. Mungkin ya, nggak mau. Yang situasinya ya ada yang bilang buat ini buat itu, saya mah masa bodoh lah, saya bilang nggak ada urusan sama saya. Tugas saya cuma jaga saya. Ini ada pengalaman yang lebih serem lagi Pak setelah ketemu penampakan yang hitam gitu. Yang ada ya jenis perempuan-perempuan aja gitu saya yang selalu itu bisa dibilang nah, tiap saya jaga pasti selalu ada aja gitu. Yang suara tangisan itu? Iya, suara tangisan bisa dibilang sampai tiap malam lah. Tapi saya Pak udah nggak kaget ya, nggak kaget atau gimana, udah terbiasa mungkin. Karena kan saya kadang-kadang dari jam 10 udah standby sampai jam setengah 6 baru pulang. Jam 6 pagi ya baru pulang. Berarti Bapak mungkin waktu dikhususkan untuk jaga malam aja ya Pak? Iya, saya cuma malam aja. Biasanya saya berempat, karena ini disuruh saya sendiri, percayakan sendiri dulu, yaitu saya pun tadinya ragu berani enggak ya, tapi ya saya nekatin. Alhamdulillah ya, sama yang gituan bisa dibilang udah nggak kaget lagi lah. Karena mungkin udah terbiasa. Ya biasa. Emang saya sih nggak punya apa-apa, saya percaya aja sama orang yang di atas Allah. Tapi yang lebih penyeramkan lagi satu itu persis di pojok hotel ada lagi. Oh, di situ posisinya ada hotel. Ada pohon persis itu, pohon lebih besar lagi. Oh, ada pohon lebih besar lagi dari pohon yang pertama. Oh maaf, pohon karet. Pohon karet ya sama pohon karet itu udah berakar, itu udah tua. Itu berakar juga ya, lebih tua itu pohon itu. Itu cerita awalnya gimana Pak ketika yang itu pas sebenarnya saya waktu itu warung pada tutup, saya ke jalan raya, jalan kaki mau beli kopi sama rokok. Itu masih jam 3-an persis, jam 3 saya jalan subuh ya. Itu kan selesai saya ngantuk kan, cari rokok kemudian habis, kopi nggak ada. Biasa saya beli di sebelah, tutup jam 11. Saya keluar ke jalan raya, begitu pulang bawa kopi ngerokok, ada orang laki pakai jawara, hitam-hitam semua, pakai ikat kepala. Di sininya ada entah pedang atau golok ya, tapi dia nunjuk gini. Posisinya itu di dalam hotel apa? Di luar, persis di sebelah pohon. Persis pohon karet ya. Itu. Di sebelah pohon aja. Ya paling setengah meter lah dari pohon itu. Pas di akarnya, tangannya satu megang akar karet itu. Tapi dia saya lihat mau begini aja tangannya. Itu nunjuk Bapak apa? Ya entah, sampai saya sih cuma bilang punten, saya bilang itu aja. Jika saya bilang punten itu begini aja. Posisinya. Ya. Sampai saya belok pun masih ada itu. Masih tetap ada. Ya, penasaran saya buang itu untuk rokok, saya ke situ lagi nggak ada. Saya jalan nampak lagi. Sampai nampak lagi dia. Ada lagi. Begitu dengar suara masjid orang puji-pujian itu baru hilang. Setiap Nah, saya baru ketemu ya pas sekali aja kalau ya. Untuk sosok yang itu. Ya, seperti itu. Tapi untuk suara-suara aneh atau penampakan itu Pak, emang di sekitar biasanya atau Bapak dengar atau Bapak rasain itu sekitar jam berapa sih Pak? Itu pokoknya dari mulai dia jam setengah 12 aja. Oh, mulai biasa. 12 itu selalu pasti ada di situ, daerah situ. Tapi berarti yang lebih sering itu suara tangisan ya? Ya, sampai bisa dibilang tiap malam. Tiap malam ada? Ya, mulai dari jam 11 kadang-kadang kalau kita lagi nggak tenang pikiran bagaimana ya ngelamun, karena suka sama-sama udah dengar gitu suaranya. Biarpun di rumah itu ada orang tapi tetap aja. Oh, posisinya sih di rumah yang berbentuk peninggalan Belanda itu masih di ada penghuninya. Ya. Ada penghuninya. Oh, bukan kosong? Enggak, ada penghuninya. Tetap aja suara itu nggak hilang. Tetap ada. Ya. Oh, berarti suara tangisan itu jatuhnya itu ada di posisinya ada di kamar mandi.
di Ya. rumah peninggalan Belanda itu. Ya, kamar mandi kan di depan, sebelahnya ruang makan, sebelah lagi ya untuk kerja kantor itu. Ya itu saya pernah masuk itu kamar mandi, persis yang suara tangisannya itu. Posisinya tetap Ya. di kamar mandi. Nggak berubah, tetap di situ. Soalnya tadi dari awal cerita ada pohon lagi pas lagi pohon karet itu di Ada bawah gitu. pohon ketapang, Pohon apa Pak? pohon ketapang. Pohon ketapang. Ya, kalau itu mah ya paling cuman biasalah, cuma sepintas gitu aja penampakannya. Tapi kalau kadang-kadang suka kita ngelamun seperti apa ya, binatang turun gitu. Kita binatang apa gitu itu. Turun ke bawah Iya, dari turun ke atas bawah ya. Habis itu kita lihatin sebentar nggak ada binatangnya. Kita itu lagi, kita udah daun itu goyang. Posisi ketika Bapak Iya. yang terbang ke atas itu. Ya, kadang-kadang iya. Goyang. Kadang-kadang ada perempuan juga ke rumah tingkat sebelah, saya juga nggak sebut rumahnya, siapa yang punya penghuninya, nyebrang gitu. Oh di sini ya bilang gitu. Ya. Itu bentukannya cewek. Pak. Cewek putih semua, ya badannya kurus, tinggi, ya rambut sebahu lah rambutnya. Tapi Pak, biasanya itu ketika Bapak ngalamin itu, apakah langsung ada yang kecelakaan atau gimana? Tapi ya sebenarnya sih enggak. Malah saya kadang-kadang suka habis ketemu gitu dibilang gimana ya, ada rezeki lah untuk saya kadang-kadang. Oh, mungkin jadi pembawa rezeki ya Pak ya ketika Ya ada suka bawa rezeki, seperti ya belum lama pun saya ketemu itu yang nangis itu, terus ketemu anak kecil gitu ya, hitam gitu yang di sebelah warung. Kebetulan besok anak mau sekolah, ya besok bayar SPP harus, kalau nggak bayar nggak ikut ujian katanya. Berapa? 225. Ya insya Allah saya bilang. Itu asli itu, tanpa rekayasa itu. Oh setelah Ketemu itu ya, ketemu anak kecil sama yang suara nangis itu langsung dapat terjadi. ya. Paginya jam 4:30 saya mau ke musola ke masjid, ada manggil itu, saya nggak kenal itu orang naik motor, ngasih 250. Orang yang nggak Ya, kenal loh. asli itu, tanpa kita kenal itu orang. Berhenti Pak, jaga ya, belum pulang, belum Pak di rokok katanya. Siapa Pak? Udah alhamdulillah. Asli itu. Kemarin Selasa kemarin. Baru Ya baru ini, anak baru ujian selesai besok. Seminggu ya kemarin. Tapi Bapak nggak sampai ketika ngalamin hal mistis tersebut nggak sampai sakit apa ya berarti? Alhamdulillah. Cuma Kaget aja, panas dingin aja. Yang awal mungkin Ya, Pak ya panas ketika dingin awal aja. kerja mungkin ya. Oke. Untuk cerita misteri kali ini banyak juga pelajarannya buat saya. Ternyata nggak bisa semuanya harus ada sebab akibat. Kadang kan ketika kita lagi banyak pikiran atau kita melamun itu ternyata masih bisa ketemu. Ya Bapak, terima kasih untuk malam ini sudah hadir Sama-sama. Pak ya, untuk berbagi cerita ke sahabat dimensi. Ya saya juga senang bisa kebantu, insya Allah ya. Masih banyak sih sebenarnya yang saya alami, tapi ya, mungkin karena waktunya ya. Mungkin lain kali kalau misalkan nanti Bapak jaga Bapak ada cerita Ya, lagi ya. bisa datang lagi Ya. ke dimensi lainnya Pak ya. Ya kalau insya Allah ya masih ada banyak cerita lah. Ya saya ngalami langsung gitu, secara langsung. Oke, terima kasih sahabat dimensi untuk sesi cerita misteri kali ini. Segitu aja. Jika kalian suka video kali ini, bisa like, comment, and share. Selamat malam.